Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk minggu pertama di bulan Juli ini ya Tuhan. Kami ada semua karena anugerah dan kasih-Mu. Hari ini kami rindu kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Mari Roh Kudus pimpin semua kami yang di rumah maupun hamba-Mu yang melayani dari tempat ini. Bapak, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan ya Tuhan. Kami merindukan kehadiran Tuhan, lawatan Roh Kudus. Dan kami semua ingin memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, sayang-Mu, perlindungan-Mu, dan pencurahan berkat-berkat jasmani, rohani maupun juga materi yang kami terima Bapa. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi umat-Mu GBI House of Bread ya Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau yang berfirman pakai lidah bibir hamba-Mu dan semua yang boleh mempersiapkan diri, hati dan pikiran mereka supaya Tuhan mereka mendengar firman-Mu bukan sekedar mendengar dan kemudian tidak merenungkan dan tidak melakukannya. Tetapi mereka mendengar dan mereka mau melakukannya Tuhan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang terhormat, sekolah guru di bait suci-Nya Tuhan. Dan kami semuanya mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tema khotbah saya beri judul cara menangani tantangan raksasa di masa pandemi ini. Bapak Ibu, kita membaca bersama-sama. Saya tunggu dan 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak dikasih Tuhan, kita melihat kisah ini adalah peperangan antara bangsa Israel dengan tentara-tentara orang Filistin. Kalau kita membaca kebenaran raksasa dalam kehidupan kita akan menemukan bahwa suatu krisis sebenarnya tidak membentuk kita, hanya menyingkapkan apa yang sejati tentang diri kita dan saya. Bagaimana ketika saudara meresponi dengan negatif, itulah diri saya dan saudara. Bagaimana kalau saudara meresponi dengan janji Tuhan, dengan yang positif, itulah juga diri saya dan saudara. Hampir semua orang yang hebat, mereka harus mengalahkan rintangan yang sangat sulit lebih dahulu, sebelum mereka akhirnya menjadi orang-orang yang hebat. Kita pernah mendengar gembala pembina kita mengalami rintangan yang sulit. Kemudian gembala pembina kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mendengar ketua sinode kita, Bapak Abraham, ya, yang di mana Tuhan pakai beliau juga, Bapak Rudi Abraham ini, untuk boleh membangun gedung yang cukup besar dan menjadi orang yang hebat di GBI seluruh Indonesia dan luar negeri. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang akhirnya menjadi hebat karena telah menang atas kesulitan yang mereka hadapi. Saya berdoa bagi Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu menjadi orang yang hebat, bisa mengatasi semuanya. Kita melihat sebuah peristiwa ketika Daud muda mengalahkan Goliat.
banyak orang dapat melihat bahwa ia sedang dipersiapkan untuk kepimpinan nasional. Ini sebuah kebenaran, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita melihat grand design-nya Allah dari penciptaan sampai pada akhirnya, dari alfa kepada sampai yang omega. Kalau kita melihat grand design yang besar dari Allah, kita melihat bahwa Allah ingin menjadikan kita pemenang. Jangan terlalu fokus kepada konspirasi iblis, antikris, nabi palsu yang selalu dilihat, didengungkan, diperkatakan. Sehingga kita lupa kepada sebuah fokus rencana Allah yang besar, yaitu tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Bapak dikasih Tuhan, ini rencana Tuhan yang besar. Jadi kita tidak perlu takut mengenai berita-berita akhir zaman, mengenai antikris yang hanya tertulis beberapa ayat saja, kemungkinan 5 ayat di Alkitab. Tetapi lebih banyak kita harus fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi raja di atas segala raja bagi semua dunia ini. Mari kita melihat sekarang ciri-ciri seorang pembunuh raksasa. Dari 1 Samuel 17 nanti Bapak Ibu bisa dibaca di rumah ayat 14 sampai 24 di sana. Ketika pecah perang antara bangsa Filistin dan Israel, Daud masih muda. Seorang pemain musik, seorang gembala domba, sementara saudara-saudara lelakinya bertugas sebagai tentara di kerajaan Saul. Mereka ada 8 bersaudara dan Daud yang paling nomor 8. Daud menjadi suruhan bapaknya, kalau sudah membaca dari ayat itu, untuk apa? Membawa makanan dan memastikan keselamatan kakak-kakaknya. Mungkin pekerjaannya saya istilahkan yang zaman sekarang ini GoFood, ya, ngantar makanan kepada yang memesan jemaat GP Yosofrit gitu ya. Daud hanya membawa makanan, memastikan keselamatan kakak-kakaknya. Tetapi di medan pertempuran itu ia menemukan pasukan-pasukan yang mengenakan busana perang yang tidak pernah bertanding melawan musuh. Hanya berteriak, mempersiapkan apel prajurit, dan Daud melihat Goliat tidak pernah pergi meninggalkan mereka selama 40 hari. Yang terus menerus datang sambil meneriakkan, menebar ketakutan, kata-kata, tantangan yang sama kepada mereka. Gak usah kita lah perang, kamu ngapain apel, coba 1 lawan 1, hadapi aku. Kalau aku kalah, biar seluruh Filistin ngikuti engkau, hai Israel. Demikian kata Goliat. Tetapi dengar, kalau kamu kalah, jagoanmu kalah, maka seluruh Israel harus takluk menjadi budak Filistin selama-lamanya. Setelah kita melihat di sini iblis seperti Goliat yang hari-hari ini menakut-nakuti. Karena dia tahu kalau Israel kalah, maka seluruh keturunannya akan kalah dan menjadi budak, dan mereka tidak akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Sebab itu kita melihat bagaimana Daud setia dalam setiap tugasnya sekecil apapun. Tetapi para prajurit tentara itu dari Israel tidak setia dalam tugasnya yang besar. Maka kita melihat dari kisah ini, yang pertama ciri seorang yang mengalahkan raksasa adalah dia setia dalam tugas. Dia setia dalam perkara yang kecil. Hanya mengantar makanan di medan peperangan.
pertanyaan saya kepada saudara dan juga diri saya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda bila diberi tugas oleh orang tuamu? Nah, ayo bantu papa dong. Papa dan mama sudah tua nih. Ngepel kayak, nyapu kayak, rapi-rapi kayak. Aduh ntar dulu males, ntar dulu. Ini kan masa PSBB dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak alasan. Bagaimana bila diberi tugas oleh para pemimpinmu, gembalamu untuk mengerjakan tugas? Apakah kau setia sekecil apapun tugas itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagian besar orang melihat rintangan-rintangan. Hanya sebagian kecil yang melihat sasaran-sasaran. Padahal mereka memiliki peluang yang sama juga. Prajurit Israel juga memiliki peluang yang sama. Daud juga bisa memiliki peluang yang sama. Tetapi lihat, pasukan Israel melihat masalah Daud, melihat masalah potensi. Pasukan Israel melihat Goliat, Daud melihat Allah. Karena Daud melihat begini, kalau aku bisa mengalahkan Goliat, karena dari berita-berita yang ditanya kepada prajurit Israel, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan mendapatkan anak raja yang perempuan itu. Dan dia akan dibebaskan dari keluarganya dari pajak. Dan mungkin dapat hadiah-hadiah. Saudara, Daud masih muda, dia ingin juga memiliki motivasi tinggal di istana. Selama ini memang dia mengembalakan domba. Tetapi ketika Saul lagi mengalami masalah, Daud juga dipanggil untuk menyanyikan yang bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika Saul mengalami stres, dengan mendengar pujian Daud, stresnya hilang. Tetapi kesempatan dia pulang untuk mengembalakan kambing dombanya. Dan ketika ayahnya Isai untuk menyuruh Daud ke medan pertempuran melihat kakaknya, dia melihat sebuah potensi di sana, bukan masalah. Saya berikan contoh ilustrasi. Ada 3 orang yang diberi kesempatan untuk menawarkan sisir kepada para biksu di sebuah tempat tinggal mereka yang sering didatangi turis. Tempat tinggal mereka sangat indah, gedungnya kuno, ya, peninggalan warisan yang luar biasa, yang ratusan tahun, pemandangan di atas gunung, dan sering tempat itu, biksu itu, sering dikunjungi oleh turis-turis karena tertarik dengan tempat yang kuno itu. Dan ketika orang ini disuruh menjual sisir dan orang yang pertama gagal, dan ditertawakan, lah biksu yang gundul semua kok ditawarin sisir, ya mereka tidak pakai sisir, Bapak dikasih Tuhan. Tetapi orang yang kedua melihat turis-turis yang rambutnya kena angin, makanya dia tawarkan sisir, lumayan, maka dia bisa menjual meskipun tidak habis. Tetapi orang yang ketiga, dagangannya ludes habis, sisirnya habis. Di mana letak perbedaannya, Bapak dikasih Tuhan? Karena orang yang ketiga ini, dia langsung masuk menemui pemimpin biksu yang di kuil itu dan mengatakan begini, bagaimana saya tawarkan sisir ini sebagai souvenir dan Bapak bisa tanda tangan di atas sisir ini dan kita tawarkan kepada turis-turis yang datang. Karena melihat tanda tangan Bapak pasti mereka akan membeli. Keuntungan semuanya Bapak bisa untuk dipakai dana untuk merenovasi, untuk membersihkan kuil ini. Sedang dikasih Tuhan, orang ini kreatif. Dan ketika ditawarkan banyak ludes habis kepada turis-turis karena melihat di situ ada tanda tangan dari pemimpin biksu itu. Ini ide yang kreatif Bapak dikasih Tuhan, ide yang kreatif. Saya juga melihat jemaat kita kreatif luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini mereka kemudian bagaimana usaha mereka menolong ekonomi di rumah
membantu suami. Mereka berjualan, Bapak dikasih Tuhan. Tetapi saya berdoa jangan di zaman ini ya kita harus lebih kreatif, jangan tidak kreatif. Jangan menggunakan nama orang tua, jangan menggunakan nama gembala untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak jujur, malah menipu, malah mengemplang dengan harga yang tinggi. Kan sesama anak Tuhan, ya boleh juga, tetapi yang wajar-wajar saja. Semuanya enak loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan bisa meng-calling mereka di mana mereka sedang menawarkan usaha mereka. Kita tidak dapat menilai sesuatu keadaan dari apa yang nampak. Yang kelihatan adalah kenyataan, namun itu bukanlah kenyataan yang paling tinggi. Karena di balik apa yang kita lihat dengan mata, terdapat pribadi Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih, dan kita hanya diminta untuk apa? Mengingat diri kita terus-menerus akan kenyataan ini bahwa Allah di dalam kita. Katakan bersama saya, Allah di dalam kita. Immanuel. Ciri yang kedua Bapak dikasih Tuhan. Seorang pembunuh raksasa itu tidak mendengarkan kritikan-kritikan yang meragukan. Kita lihat 1 Samuel 17 bisa ditampilkan ayat 28 sampai 29. Bagaimana ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuberbuat? Hanya bertanya saja kok. Saudara, ciri yang kedua, kita harus bagaimana melewati Eliab yang menakuti secara emosi. Seorang pembunuh raksasa tidak mendengarkan kritikan-kritikan yang meragukan. Awas ada setan. Tak bilangin polisi loh. Tak bilangin Pak Gembala loh. Padahal belum tentu Pak Gembala mengatakan seperti itu. Kita juga harus melewati Saul kita. Mereka menakuti dengan kedudukan mereka. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, kita harus melewati Saul kita. Mereka menakuti dengan kedudukan mereka. Kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin. Daganganmu tidak mungkin laku dan sebagainya. Saudara, saya contohkan menarik penyelidikan seseorang yang menaruh anjing yang galak di kurungan yang ada sengat listrik. Ketika anjing itu berusaha keluar, dia tersengat listrik. Ketika anjing yang aktif itu sering akan keluar di dalam kandangnya yang diberi aliran listrik, dia tersengat listrik dan akhirnya dia diam. Saat kemudian pemilik kandang itu yang menyelidiki itu, anjingnya menjadi pendiam ketika kotaknya dibuka. Saudara, demikian kalau kita ditakut-takutin, kita tidak punya potensi, keberanian. Hanya kita harus menjadi orang yang lebay, yang diam saja di rumah, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Mari kita bangkit bahwa dikasih Tuhan. Dan kita harus melewatkan Goliat kita. Mereka menakuti dengan kemampuan mereka. Goliat menaruh bangsa Israel sebuah ketakutan. Oh, kalau kamu kalah, kamu akan jadi budakku dan sebagainya. Keluargamu, semua generasi takluk kepadaku, kata orang Filistin itu. Dan yang pasti tidak akan mengenal Allah yang hidup. Kita harus melewatkan kritikan-kritikan dari Eliab, dari Saul, dan dari Goliat, saudara. Untuk menjadi pemenang sebagai orang-orang yang melewati masa-masa kesulitan di tengah-tengah pandemi ini. Saudara yang dikasih Tuhan,
Setiap orang yang tidak pernah membunuh seorang raksasa akan memberitahu Anda bahwa segalanya adalah mustahil. Tetapi mengapa Daud tidak merasa kewalahan? Karena dorongan hasratnya adalah supaya Allah ditinggikan. Kerinduannya adalah untuk mendapatkan hadiah, upah. Kalau zaman sekarang yang sifatnya kekal, upah surgawi. Keyakinannya adalah bahwa Allah akan menjadi kekuatannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saat ada kritikan yang membuat Anda lemah atau Anda bisa melewatinya semuanya itu? Saya selalu berdoa Bapak dikasih Tuhan supaya jemaat berjuang. Karena saya tahu jemaat adalah milik Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada saya, lebih tahu dari semua pergumulan satu persatu jemaat. Dari anak-anak, pemuda, dewasa, orang tua. Tapi saudara adalah domba-dombanya Allah. Tuhan Yesus gembala kita. Percayalah. Kita harus bisa melewati semua kritikan-kritikan itu. Karena kita di pihak Tuhan. Dan ciri yang ketiga yang terakhir. Seorang pembunuh raksasa adalah di dalam pembacaan tadi 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Para pembunuh raksasa itu akan menghadapi tantangan dengan tujuan apa yang lebih tinggi. Seperti Daud katakan, aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau datangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau. Dia berkata kepada aku dengan nama Tuhan, pencipta alam semesta ini. Pencipta alam semesta ini. Setelah dikasih Tuhan, Daud melihat tantangan ini seperti lebih dari sekedar suatu perang melawan seorang yang tingginya sekitar 2,7 meter tinggi. Ia menghadapinya dengan satu tujuannya lebih tinggi. Daud itu berlari di gelanggang, bukan diam-diam dengan lambat-lambat, tidak. Alkitab mengatakan dia berlari ke gelanggang peperangan dengan harapan agar dunia mengenal Tuhan semesta alam. Dari pembacaan ayat Alkitab tadi. Ya, melihat seorang musuh yang tidak punya ikatan perjanjian dengan Allah yang hidup. Yang mau melawan seseorang yang punya satu ikatan perjanjian dan sedang mewakili dia. Saudara, saya memiliki ikatan perjanjian berkat dengan Tuhan. Saudara adalah anak-anak Allah. Ayo berlari di dalam peperangan ini. Ayo menangkan perjuangan kita, saudara. Usaha saudara. Bangkit lagi kalau jatuh. Bangkit lagi. Minta hikmat Tuhan. Kekuatan dari sebuah tujuan yang lebih tinggi seperti contoh Nuh. Yang menang atas ejekan-ejekan seorang orang sesamanya yang karena ia punya satu tujuan. 3 pemuda Ibrani berani masuk ke dalam sebuah dapur berapi karena mereka punya satu tujuan. Yesus sang teladan kita bertahan di atas kayu salib karena tujuannya lebih tinggi, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang seperti saya dan saudara. Daud meratakan jalan bagi mereka menuju kemenangan. Demikian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita telah memenangkan peperangan supaya kita memperoleh keselamatan yang sejati dan menjadi pemenang raksasa-raksasa atau kesulitan-kesulitan dalam hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini. Maka saya simpulkan seorang pembunuh raksasa yang pertama, setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan berikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kedua, jangan mendengarkan kritikan yang meragukan dan melemahkan. Lewati semua itu dengan iman dan percaya pada janji Tuhan. 3, hadapi tantangan dengan tujuan lebih tinggi. Agar nama Tuhan semesta alam ditinggikan. Apakah saya dan saudara punya tujuan di dalam hidup ini? Bahwa dikasih Tuhan, saya berdoa agar semua Bapak Ibu bisa mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup saudara ini. Terutama mengalahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya ingin berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan, ku percaya kau Tuhan.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari persiapkan perjamuan kudus Bapak di rumah. Ambil roti dan anggur dan kita nyanyikan pujian refnya saja. Ku percaya ke Tuhan. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami berdoa Bapa, ampuni segala kesalahan dosa kami. Kalau hari-hari ini kami kalah dengan raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami tetap setia dalam perkara yang kecil. Kami jangan mendengarkan kritikan yang meragukan dan melemahkan, bahkan kami hadapi tantangan-tantangan dengan tujuan lebih tinggi. Agar nama Tuhan semesta alam ditinggikan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kami di bulan Juli ini mengambil sekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami selalu mengingat ya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang terus bertahan di atas kayu salib untuk mencari dan menyelamatkan kami orang yang berdosa, bahkan dunia ini. Maka hari ini layakkan kami semua Bapa. Bapak dikasih Tuhan, mari angkat roti kita di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah pengucapan syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin saudara. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Mari katakan bersama saya, Bapak dikasih tanya di rumah. Dia tidak pernah lalai. Mari, Dia akan menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi saya akan berdoa dengan pujian ini. Ku percaya, Bapak aku berdoa untuk semua umat-Mu hari ini yang ada di rumah ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu. Bapak aku berdoa untuk rumah tangga mereka, perkawinan mereka Tuhan. Lakukan mujizat dalam rumah tangga mereka, dalam perkawinan mereka, seperti Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ada mujizat dalam rumah tangga kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang masuk sekolah,
masuk kuliah yang baru Tuhan. Berkati orang tua mereka, berlimpah-limpah Tuhan, agar mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, kuliah mereka, masa depan mereka bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin, karena Engkau sanggup menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, yang didiagnosa mungkin sakit kanker, mungkin sakit yang lain. Aku berdoa dari tempat ini sebagai titik kontak hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Dan aku hadik roh kanker keluar dari tubuh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus aku kutuki. Dalam nama Yesus dari Nazaret untuk mati sel-sel-Mu dan tidak bertumbuh lagi. Pada anak-Mu yang kena kanker hari ini dalam nama Yesus Kristus. Apa yang tidak pernah ditanam oleh Bapa-Ku di surga, aku cabut sampai ke akarnya dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sakit, dengar janji Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Jadilah sembuh hari ini. Percaya saja dengan imanmu, percaya saja dengan imanmu. Bapak, aku berdoa untuk semangatmu yang mengalami pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit hari-hari ini. Tapi kami setelah mendengar firman-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami bisa lewati semua itu bersama Tuhan Yesus. Kami bisa. Suatu hari berdoa Bapa, yang belum punya pekerjaan Tuhan, bukakan jalan. Bukakan pintu berkat-Mu. Bukakan pintu anugerah-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa. Dan bukakan juga kemurahan-Mu. Yesus datang untuk berhidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini kami terima Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami akan menyelesaikan ibadah kami di rumah ini. Dan sekarang pulanglah dan sekarang terimalah dengan iman berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan penghibur, penolong, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu. Dan apa saja yang kau lakukan bersama Tuhan, aku akan dibuat berhasil dan Tuhan mengangkat kau naik menjadi kepala. Bukannya turun. Apapun yang kau lakukan, kau akan beruntung. Ketika engkau melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini dengan iman, terima berkat Tuhan ini. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan bersama saya, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Dengan iman terima janji Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.